Tanaman tebu pertama kali dikenal oleh bangsa Polinesia sejak tahun 510 sebelum Masehi. Nah, masuk ke Indonesia sendiri, ada sejarah yang mencatat bahwa seorang perantau Cina mengatakan kalau gula yang terbuat dari tebu sudah ada sejak 895 Masehi. Nah, tebu-tebunya kayaknya udah siap nih. Pak Sro sudah siap belum? Sedikit lagi. Sedikit lagi ya? Selamat datang di Puncak Lawang Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Tanaman ini sudah menjadi komoditi utama masyarakat setempat sejak zaman penjajahan Belanda loh pemirsa. Makanya nggak aneh kalau rata-rata mata pencaharian warga di sini adalah berkebun tebu. Tapi nggak cuma bertani aja, mereka akan mengolah menjadi gula seperti Pak Asrul ini. Bintang dari segmen ini, tada! Siapa Bams bintangnya? Rahasia. Yang pasti lebih gede dari mbaknya. Dan inilah bintang segmen kita. Aduh, kabur. Pemirsa, kenalin nih si Item pembantu setianya Pak Asrul untuk membuat gula tebu atau disebut sakalawang oleh warga lokal. Sebelum bekerja, si Item akan diikatkan pada batang kayu yang terhubung pada gilingan tebu. Bams, itu kerbau pakai kacamata mau kemana? Mau mejeng dia. Pak, kenapa dikasih kacamata gini, Pak? Ini udah tradisi dari nenek moyang saya dulu. Selama dia bekerja lebih kurang 1,5 jam giling tebu, matanya ditutup. Supaya apa? Supaya dia mulai jalan. Oh, kalau nggak ditutup dia Nggak mau berhenti? jalan. Oh, nggak mau jalan. Oke. Saatnya sang kerbau beraksi. Cuma muter-muter aja sih. Saat inilah gilingan siap dioperasikan. Kalau dulu gilingan silinder ini menggunakan 2 batang kayu yang besar, sekarang sudah menggunakan besi supaya lebih tahan lama. Kalau Pak Asrul sendiri ini sudah dari tahun berapa sih, Pak? Usaha tradisional pakai kerbau gini, Pak? Saya sendiri udah 10 tahun lebih lah. 10 tahunan lebih? Ya, Sebelumnya? sebelumnya nenek saya. Nenek? Ya. Berarti Pak Asrul udah generasi keberapa di sini? Udah generasi ketiga lah. Ketiga? Ya. Kenapa nggak pakai yang modernan, Pak? Kan sekarang banyak yang pakai mesin tuh. Kalau pakai mesin itu nggak tradisi lagi. Oh gitu? Sekarang mau yang tradisi. Wih, hebat ya pemirsa. Hari gini masih ada orang baik yang mau menjaga tradisi supaya nggak punah. Padahal kalau pakai mesin pengolahan gula akan lebih cepat dan hasilnya akan lebih banyak loh. Salut deh buat Pak Asrul. Jadi si Item ini kerjanya seminggu cuma 4 kali. Terus sekali kerja maksimal 1,5 jam. Terus dia berhenti. Nah, untuk memberhentikannya ini kan jalan terus nih. Kita lihat nih. Tem makan Tem. Nah, berhentikan dia. Cing. Hasil perasan tebu nantinya akan langsung dimasak di tungku pembakaran. Nah, ampas tebu yang sudah tidak terpakai bisa digunakan lagi untuk dijadikan bahan bakar. Kalau sudah mendidih, dia harus ditutup sama keranjang yang atasnya tuh dibolongin. Supaya buih-buih ini tidak melebar kemana-mana. Jangan lupa buihnya ini harus terus diambil supaya yang tertinggal hanya sari-sarinya saja. Gitu. Proses pemasakan butuh waktu sampai 3 jam nih pemirsa. Kalau sudah mendidih dan warna gula mulai coklat kemerahan dan mengental, artinya sudah matang. Sebelum dituang dalam cetakan, aduk dulu gulanya sampai benar-benar mengental dan rata. Catatan nih pemirsa, pencetakannya harus masih dalam keadaan panas ya. Karena kalau sudah dingin, gulanya akan membeku. Nggak sampai 2 menit cetakannya, nggak sampai 1 menit cetakannya sudah bisa diangkat. Bu, 1, 2, 3. Oh, udah. Wah, cepet banget. Jadi bentuknya bulat ya, udah tahu mbaknya. Bentuknya bulat, panas tapi ya. Ternyata. Kenapa sih Bams? Panas. Minggir mbaknya, minggir. Galak bener sih Bams, pasti lapar ya. Kita cari olahan makanan yuk yang menggunakan sakalawang tentunya. Buat pemirsa yang merasa kekurangan darah, gula ini ada zat besinya, jadi bisa mengatasi anemia.
Tapi kalau saya nggak cukup ini doang, harus pakai makanan bareng teman-teman saya nih. Lupis ya, Bams? Bukan. Apaan sih, Bang? Serabi. Dah, saya makan dulu ya. Sebetulnya kalau makan gula ininya doang, emang berasa banget rasa tebunya gitu. Beda banget sama gula aren yang biasa saya makan itu. Nah, tapi kalau udah pakai ini, dicampurin gitu ya. Rasanya enak banget. Kalau kalian biasanya kalau makan gula saka ini di sini, biasanya enaknya dicampur apa sih? Enaknya campur bubur. Bubur. Kalau saya sih sukanya dicampur gorengan. Siapa yang nanya sama Mbaknya? Mbaknya dada aja dia udah kerja-kerja. Duh, si Bams, lapar galak, kenyang juga galak. Bercanda ya pemirsa. Kalau pemirsa sukanya dicampur apa nih si gula tebunya? Tapi saya tahu jawabannya. Numpang sepur sambil makan sayur lodeh. Dicampur apa aja? Boleh.